kita perlu juga jenderal-jenderal lapangan untuk timnas kita untuk bisa bertanding sesuai dengan standar yang kita cita-citakan. Jadi dengan ada Tom, ada Kevin, ada Mes, ada Jay, ada Martin, saya rasa kestabilan ini akan terjadi di tim nasional kita. Dia melihat bahwa memang kita serius gitu, dan dengan banyaknya bergabung pemain-pemain yang level dunia, dia juga ngelihat ya tim ini makin kuat, dan dia mengharapkan justru dengan menambah tentu kontribusinya Kevin melihat ini akan lebih stabil lagi ke depannya. Kalau bisa dua-duanya saja dinaturalisasi kan, biar kita mendapatkan dua pemain gitu. Karena mumpung mereka memang nanti istilahnya sudah berniat untuk membela timnas Indonesia, ya kenapa enggak, kita welcome. Dan memang kita membutuhkan pemain-pemain keturunan kok teman-teman. Jika striker ini kita bisa dapatkan teman-teman, ya saya bisa ngomong sekarang bahwa kemungkinan besar timnas kita bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jadi ya striker ini yang memang diperlukan bukan saja untuk membuka ruang tapi juga untuk melakukan finishing. Nah, finishing itu kan juga tidak harus di dalam kotak penalti ya. Walaupun tadi saya mengatakan kita perlu predator di dalam kotak penalti, tapi kalau bisa shooting-shooting dari jarak jauh juga diperlukan. Nah, sejauh ini jika teman-teman perhatikan, tidak banyak striker-striker yang kita punya di dalam skuad timnas Indonesia itu banyak melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Biasa itu dilakukan oleh para pemain dari second line. Nah, artinya jika striker yang sekarang kita punya di dalam skuad ini bisa mencetak gol dari luar kotak penalti, itu juga plus point. Kabar terbaru naturalisasi Kevin Dix, Hairori Edewald dan Ole Romeni sudah bersedia, siapa merapat. Baru-baru ini, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir baru saja mengumumkan naturalisasi terhadap Eliano Reijenders dan Miss Hilges. Kedua pemain keturunan Indonesia, Belanda tersebut setuju untuk memperkuat tim nasional. Kendati sudah mendapatkan para pemain grade A yang berlaga di Liga Eropa, masyarakat masih mengharapkan beberapa nama untuk bergabung. Misalnya Ole Romeni, Kevin Dix dan Hairori Edewald, tiga nama pemain keturunan yang selalu menghangatkan pembicaraan mengenai proses naturalisasi. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Sintayong juga mengungkapkan masih dibutuhkannya pemain di lini serang. Sebab, kelemahan timnas Indonesia saat ini adalah penyerang yang bisa mencetak banyak gol. Oleh karena itu, nama Ole Romeni terus dikaitkan dengan timnas Indonesia untuk menjalani naturalisasi. Berikut update kabar terbaru dari proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia yakni Ole Romeni, Kevin Dix dan Hairori Edewald. Kevin Dix bakar besi merupakan pemain yang kini bermain di FC Copenhagen di Liga Super Denmark. Bek keturunan Maluku ini disebut bisa menjadi tambahan amunisi penting bagi lini belakang timnas Indonesia. Apakah Kevin Dix bersedia menjalani naturalisasi? Ex-pemain junior di FC Feyenoord, Yusa Nugraha menyebut bahwa yang bersangkutan sudah bersedia. Kevin Dix mau naturalisasi, kata Yusa Nugraha saat berbincang dengan Arya Sinulinga, dikutip radarindramayu.id pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Kendati demikian, Arya Sinulinga menyebut bahwa proses naturalisasi Kevin Dix belum dilakukan. Kevin Dix, belum, ucapnya. Tiga pemain yang akan menyusul Kevin Dix salam Erick Thohir, Ole Romeni calon incaran skuad Garuda. Inilah tiga pemain yang akan menyusul Kevin Dix gabung timnas Indonesia dan memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai debutnya bersama Eliano Reijenders dan Miss Hilges pada laga antara Indonesia dan Bahrain. Kabar terbarunya Kevin Dix telah melakukan salaman dengan Erick Thohir sang Ketua Umum PSSI. Meskipun sang Ketua Umum PSSI tersebut masih belum memberikan konfirmasi terkait kapan Kevin Dix bisa bergabung dan berlatih dengan Sintayong. Sebelumnya, tersebar kabar bahwa Erick Thohir mengusahakan bahwa dirinya akan menyempatkan Kevin Dix bermain bersama skuad Garuda pada bulan November, makan siang bersama pemain FC Copenhagen yang memiliki darah Indonesia. Tak lupa, kami salaman, ungkap Erick Thohir melalui akun Instagramnya, @ErickThohir, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Meskipun untuk pahit-pahitnya ketum PSSI tersebut juga mengatakan bahwa pemain berdarah Ambon tersebut bisa bermain pada bulan Maret tahun depan, Semsten atau Ole Romeni pemain timnas Indonesia selanjutnya, berikut perbandingan statistiknya. Ole Romeni dan Semstegen digadang untuk membela timnas Indonesia. Ole Romeni dan Semstegen sama-sama berkarir di Belanda, tapi tidak menutup peluang membela timnas Indonesia.
Namun sebelum membela timnas Indonesia, Sam Stegen dan Ole Romeni harus jalani proses naturalisasi. Sedangkan Ole Romeni merupakan pilar dari klub Utrecht dengan posisi pemain depan namun juga bisa mengisi sektor sayap kanan dan kiri. Menurut data dari Transfermarkt, Ole Romeni sudah bermain 7 caps musim ini dan cetak 2 gol. Di level negara, Ole pernah membela timnas Belanda U15, U18, U19, dan juga terakhir U20. Lalu bagaimana dengan Sam Stegen? Masih dari sumber yang sama, tercatat andalan FC Twente tampil gacor musim ini. Dari 8 pertandingan, sudah ada 7 gol yang telah diceploskan ke gawang lawan. Sam bermain di posisi gelandang serang, dan bisa juga mengisi sektor gelandang tengah. Dalam pemberitaan sebelumnya, Sam Stegen sudah buka-bukaan untuk membela timnas Indonesia. Hal itu dia ungkapkan lantaran peluang untuk bela timnas Belanda cukup kecil, lantaran persaingan yang cukup ketat di tim Orange saat ini. Sehingga dia memilih untuk membela negara sang ibu yang lahir di Manado. Untuk Ole Romeni dia mengajukan syarat, jika PSSI ingin naturalisasi dirinya. Di mana dia ingin tempat utama setiap timnas berlaga dan skuad Garuda harus lolos ke Piala Dunia. Penyerang timnas Indonesia beri kode Ole Romeni pemain selanjutnya yang dinaturalisasi jadi WNI. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun memberi kode Ole Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Ragnar Oratmangun meninggalkan komentar dengan kata, dia, di salah satu unggahan Ole Romeni di Instagram, @OleRomeni. Komentar Ragnar Oratmangun pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangun terus merayu Ole Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmangun berhasil meyakinkan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Profil Ole Romeni, pemain Utrecht berdarah Medan target PSSI striker FC Utrecht. Ole Romeni mendapat sorotan dari para pencinta sepak bola di Indonesia. Ole Romeni merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Namanya mulai mencuat setelah Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia masih butuh penyerang yang lebih tajam agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Meski sudah berusaha memaksimalkan materi penyerang yang ada saat ini, Shin merasa belum puas. Shin Tae-yong kabarnya telah memantau beberapa pemain keturunan Indonesia, salah satunya Ole Romeni. Simak profil Ole Romeni selengkapnya di bawah ini. Ole Terhar Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Ole Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Ole Romeni dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain setinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah maupun menjadi ujung tombak di depan. Pada musim 2023-2024, Ole Romeni membela klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht. Ole Romeni memulai karir sepak bolanya dengan menimba ilmu di DVOL Lens pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Kemudian, Romeni melanjutkan karir di klub mudanya dengan bergabung ke klub kota kelahirannya, NEC Nijmegen pada tahun 2011 sampai tahun 2018. Pada musim 2018-2019, Ole Romeni akhirnya berhasil masuk skuad senior NEC Nijmegen. Berselang 2 musim, dia sempat dipinjamkan ke klub Willem II selama semusim. Tak lama setelah kembali ke NEC Nijmegen, Ole Romeni resmi berpindah ke FC Emmen. Bersama FC Emmen, dia hampir tidak pernah absen sebagai ujung tombak utama klub. Dia mengemas total 14 gol dari 51 penampilannya bersama FC Emmen. Skillnya yang mulai terasa dengan baik membuat klub Eredivisie, FC Utrecht tertarik untuk meminangnya. Ole Romeni resmi berseragam FC Utrecht pada Juli tahun 2023 dengan menggunakan nomor punggung 77. Meski belum jadi opsi utama dalam skuad Utrecht musim 2023-2024, Romeni telah tampil 15 kali dengan mengemas 1 gol.